coração. Canta aí! Fica sem você, minha figurinha. Que completo é o da vida, é ganhar na loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Ini BTS. Ini ARMY. Ada satu cerita tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya Dan ini haters. Dulu pernah pakai oli, sekarang pakai bensin. 방탄이는 시혁이 형을 사랑해. Would you like to go outside? Let's sleep. Okay. Let's sleep. Okay. Keterlaluan ya, bener-bener keterlaluan. Pantesan aja rambut Jungkook dari kayak gini jadi kayak gini, terus kayak gini, dan berakhir kayak gini. Ya iyalah, bayangin aja, semua idol yang datang ke sana disuruh nunggu kayak gini 6,5 jam di dalam mobil. Bahkan mereka mau touch up aja di parkiran dan ngobrol harus di tengah-tengah mobil kayak gini. Sedangkan artisnya dapat waiting room dan gak perlu pakai masker. Ini tuh konsepnya gimana sih? Padahal ini acara musik dan semua idol udah bela-belain pre-record performance mereka. Bahkan Bangtan sampai sewa World Cup Stadium cuma buat Mama. Dimana adilnya? Nggak heran deh disindir RF. Karya apa lagi sih yang kalian buat sampai-sampai menghebohkan seluruh media sosial ini? Jadi baru-baru ini ARMY tuh ngedit foto Jungkook dengan Taehyung, dimana fotonya ini udah terlihat tampan, nah diedit dengan sedemikian rupa lebih tampan lagi. Karena tangan ARMY ini yang super kreatif banget, dibuatlah versi yang bikin tambah kelepek-kelepek. Dan fotonya tersebut diedit ditambah dengan brewok, mana mereka di sini terlihat lebih dewasa dan lebih menawan. Sehingga membuat para ARMY di seluruh dunia tercengang melihat foto yang tidak biasa ini. Nah ini ada versi Indominya juga nih, nggak akan kalah heboh sama yang ini. Pada pilkada kemarin, Bawaslu menemukan hal unik pada pilkada 2020 ini. Terdapat foto Suga yang tertempel pada surat suara pasangan tunggal dan ditemukan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri. Hayo ngaku warga Kediri, siapa yang nempel foto Suga di surat suara? 나무です. 나무です. Kalian tuh ada masalah apa sih? Ada masalah apa? Sok Jin lagi, sok Jin lagi, sok Jin lagi. Kalau mau bohongin ARMY BTS bakal tampil 10 menit lagi, ya udahlah ya. Tapi kalau udah suruh BTS nunggu 6,5 jam, performance-nya ditaruh paling akhir dengan balasan kayak gini, siapa sih yang gak bereaksi? Yoongi yang lagi berhalangan hadir aja. Mereka bela-belain telepon di tengah penerimaan award. Mereka juga selalu sisain space. Mau lagi foto, mau lagi performance, bahkan sampai pakai teknologi yang super canggih. Coba bayangin aja, segitu pengennya mereka nunjukin kalau mereka itu bertujuh bukan berenam. Jadi tolong, untuk kesekian kalinya, jangan kecewain mereka. Penasaran gak sih sama jawabannya BTS kalau misalnya ditanya gimana sih rasanya kalau misalnya mereka bertujuh tuh tinggal bareng? Nah jadi mereka pernah jawab pertanyaan ini di interviewnya Sesi Magazine pas lagi tahun 2014 dan ini jawaban mereka. Sebelumnya dorm lama mereka tuh yang ini nih, yang pertama kali banget. Pertama banget si Taehyung jawab, kita tuh kayak saudara kandung loh. Terus Namjoon jawab, iya bener enaknya tuh kalau kita tinggal bareng tuh baju tuh bisa pinjam satu sama lain gitu, jadi enak. Terus Jinhyung jawab, bahkan kita tuh berkeliaran di dalam rumah gak pakai baju. Gak pakai baju weh. Gak pakai baju. Terus Taehyung jawab lagi, bahkan kita itu mandi bareng. Kita mandi bareng. Terus mereka bilang kalau misalnya disuruh bersih-bersih, biasa gitu mereka lebih cepat karena mereka tuh cowok. Biasa kalau cowok tuh bersih-bersih nggak ribet menurut mereka. Dan juga kebetulan member BTS tuh ada 3 orang yang kayak tipe yang suka bersih-bersih. Ya paling kalau bukan Hobi, Namjoon sama Jin. Seru banget sih.
Kalian tau gak sih kalau Taehyung tuh pernah marah di sekolahan karena Jimin? Kalian pasti tahu kan kalau Taehyung sama Jimin itu emang udah temenan dari SMA. Karena mereka kan sekolah di sekolahan yang sama. Tapi Jimin tuh baru pindah setelah 1 tahun Taehyung udah pindah. Sekitaran Mei 2012. Terus akhirnya Taehyung sama Jimin ke sekolah bareng kan. Karena Jimin masih anak baru, akhirnya Taehyung ngenalin Jimin ke teman-teman sama guru-gurunya. Tapi mereka berdua nih beda kelas. Jadi Taehyung minta ke teman-teman yang ada di kelasnya Jimin untuk baik-baik gitu lah sama Jimin. Ajak ngobrol atau ajak main dan segala macem. Nah, pas jam istirahat, karena mereka berdua ini beda kelas, Taehyung nyamperin lah kan ke kelasnya Jimin. Terus dia ngeliat Jimin tuh kayak cuma lagi main HP, sendirian, gak ada yang ngajak ngobrol. Marahlah dia. Dia bilang ke temen-temennya yang ada di kelasnya Jimin, kenapa kamu gak ngajak ngobrol dia? Jimin maksudnya Taehyung. Terus temennya bilang, dia udah ngobrol sama Jimin sekitaran 20 menit. Tapi Jimin tuh cuma jawab pertanyaan dia doang. Ya jadi gak bisa ngobrol banyak. Karena Jimin dari Busan, dan logat Busannya dia tuh masih kental, kayak medok banget itulah. Ibarat kayak orang Jawa pindah ke Jakarta. Jadi Jimin tuh sering diketawain gitu sama temen-temennya karena logatnya dia. Aku mau cerita di mana BTS bener-bener diperlakukan gak adil banget sama satu event ini. Jadi ada satu acara namanya tuh Busan One Asia Festival. Ini tuh terjadi pas lagi 1 Oktober 2016. Jadi kronologinya itu BTS emang udah dijanjikan sama staffnya itu buat perform di acara tersebut. Nah tapi karena Namjoon lagi sakit, jadinya mereka dibatalin perform di hari H. Reina jadi cancel di hari H. Padahal mereka udah ngundang BTS gitu. Dan berujung slot buat BTS perform tuh dikasih ke artis lain. Nah jadi staffnya itu suruh beberapa ARMY-nya datang tuh buat udah lu pulang aja soalnya BTS tuh gak jadi perform. Terus banyak banget nih ARMY yang bete sama hal tersebut kan. Siapa yang gak bete gitu. Nah terus berujung BTS malah perform pas lagi off air. Jadi mereka bener-bener perform buat ARMY doang, dimana panggungnya itu masih berantakan, masih kotor, gak ada kamera sama sekali ataupun lampu sorot. Jadi bener-bener panggung doang gitu. Kalian misalnya tadi di sini, ini bener-bener mereka perform cuman buat ARMY. Panggungnya masih berantakan banget dan mereka perform 3 lagu guys, hanya untuk ARMY doang yang udah rela nungguin mereka yang nggak jadi perform. Tapi berujung mereka perform buat ARMY. Sayang banget sama mereka. Ada satu cerita tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya karena rasa suka. Sunny tak tahu kalau dia suka saya. Akhirnya dia pun pacar yang emosi sama saya. Jujur saya bilang kalau Sunny tak tahu, saya juga tahu diri tak mungkin sama ganggu. Dia nggak tergantung saya, dia mati gila saya. Sekarang kok emosi baru mau hancur saya. Makanya kalau kau cinta dia itu kau jaga. Sekarang su terjadi baru kau ganas. Kau bawa dia sudah biar kau puas. Saat temanku baru saja jadi ARMY, terus dia mau milih mau ngebiasin siapa. Aku nak yang ni boleh? Tak boleh. Aku nak yang ni boleh? Tak boleh. Aku nak yang ni boleh? Tak boleh. Ini semua aku punya. 하나 둘셋 빙! 누가 아니야 입이야 나의 살 길을 간다고 Bring that ass back like a boom 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 boom. Marry me. Buat apalah susah, cari kesana kesini, sudah di depan mata, kamulah takdirku. Mau lihat sampah gak? Ya udah sini aku lihatin. 여기 이쪽으로 들어왔는데 다 주택이었고 헬로
김석진 하자. 아 이게 아이디를 삭제를 했습니다. Gucci, Prada, Louis, на мне только Фэнди ходит. И мне звонят из улиц, перестань. Pacarku hilang diambil. Iri, bilang bos. Hai. Ini mamanya. 네가 나를 막아도 나의 갈 길을 간다고 인생 한 방이라도 Let go, let go. You are so beautiful to me. Can't you see? Karakter Suga jadi boneka Caki. Jadi Naruto. Jadi RJ. You are so beautiful. Jadi Cimi. Jadi Yonji. Jadi Army Bomb.